Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil kabar wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kembali kita melakukan diskusi. Di depan kita sudah ada materi, kita berharap poin-poin pentingnya saja. Bagi waktu 5 menit. Silakan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Nah, apa itu pembelajaran strategi kooperatif? Kooperatif itu learning berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai satu kelompok atau satu tim. Nah, menurut Johnson dalam D. Santoso, kooperatif learning itu adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok. Siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Nah, sedangkan Nur Hadi mengartikan cooperative learning sebagai pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan. Nah, kemudian selanjutnya Davidson dan Kroll sebagaimana yang dikutip oleh Hamdum, cooperative learning diartikan dengan kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan belajar sehingga siswa dalam kelompok kecil saling berbagi ide dan bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan tugas akademik. Nah, dengan menggunakan metode cooperative learning, pembelajaran itu akan efektif dan berjalan sesuai dengan fitrah peserta pendidik sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri namun selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk mempelajari gagasan, memecahkan masalah dan menerapkan apa saja yang mereka pelajari. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana konsep dalam pembelajaran kooperatif? Nah, pembelajaran kooperatif learning sangat mengutamakan keseluruhan daripada bagian kecil dalam proses pembelajaran yang mengutamakan kerja kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa konsep atau prinsip yang penting untuk membantu dasar pendekatan ini. Yang pertama ada interdependensi positif, yaitu konsep utama dalam pembelajaran kooperatif adalah interdependensi positif secara anggota kelompok, dan ini berarti bahwa setiap siswa dalam kelompok memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama. Mereka saling bergantung satu sama lain dan keberhasilan satu anggota kelompok berkaitan dengan keberhasilan anggota lainnya. Nah, kemudian yang kedua, tanggung jawab individu dan kelompok. Nah, siswa dalam kelompok kooperatif bertanggung jawab ada pemahaman mereka sendiri dan juga atas kemajuan kelompok. Mereka diharapkan untuk berkontribusi secara aktif, berbagi pengetahuan dan membantu anggota kelompok lainnya. Kemudian yang ketiga ada interaksi sosial. Pembelajaran kooperatif mendorong interaksi sosial positif antara lain seperti siswa bekerja sama dalam diskusi, berbagi ide, dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, keterlibatan aktif. Siswa diharapkan terlihat secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka mungkin diberi tugas-tugas yang memerlukan pemikiran kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Kemudian yang kelima ada pemahaman bersama. Pembelajaran kooperatif mendorong siswa untuk mencapai pemahaman bersama tentang materi pelajaran. Dan kemudian yang keenam, struktur yang terorganisir, yaitu pembelajaran kooperatif seringkali memiliki struktur yang terorganisasi, artinya ada peran-peran yang jelas bagi setiap anggota kelompok dan aturan yang harus diikuti. Kemudian yang ketujuh, pemahaman konten. Pembelajaran kooperatif mendorong pemahaman mendalam tentang materi pelajaran. Kemudian yang ke-8 yaitu motivasi. Pembelajaran kooperatif seringkali meningkatkan motivasi siswa, keterlibatan aktif, tanggung jawab terhadap kelompok, dan rasa kepedulian terhadap hasil pembelajaran bersama dapat meningkatkan minat siswa dalam proses belajar. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada kawan saya. Saya Raskiatul, saya izin bertanya kepada pemateri. Jadi dalam strategi pembelajaran kooperatif ini menurut pemakalah apakah efektif jika diterapkan? Itu saja, dikembalikan. Baik, saya Rizky Ajar, izin bertanya. Di sini kan kooperatif itu kan maknanya kerja kelompok. Nah,
bagaimana siswa dapat mengembangkan keterampilan interpersonal melalui strategi pembelajaran kooperatif, dan apakah ada situasi di mana strategi pembelajaran kooperatif tidak sesuai? Itu saja, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kia. Apakah pembelajaran kooperatif itu efektif? Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran efektif dan efisien untuk menyampaikan suatu bidang pengajaran. Dalam pelaksanaannya, guru dituntut untuk dapat mengelola kelas dengan baik karena pembelajaran kooperatif bukan sekedar pembelajaran kelompok. Baiklah, itu saja kembalikan kepada Rasul. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rizky. Pertanyaannya, bagaimana siswa dapat mengembangkan keterampilan interpersonal melalui strategi pembelajaran kooperatif? Nah, siswa dapat mengembangkan keterampilan interpersonal melalui komunikasi terbuka, kemudian mendengarkan dengan empati, menghargai pendapat orang lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.